Mungkin lebih ke kurangnya informasi dari masyarakat tentang apa itu human trafficking. Dijanjikan yang enak-enak. Ya, dijanjikan yang enak. Cuman sampai sana kan ternyata wah kerjanya kok beda. TKI, tenaga kerja Indonesia itu kan itu salah satu akses untuk memanipulasi untuk perdagangan, Mas. Pendapat saya tentang penjualan manusia, mungkin masyarakat yang harus disosialisasi secara penuh ya, supaya mereka tahu Apakah iming-iming dia untuk keluar negeri atau apa itu? keluar negeri itu memakai jalur yang benar. Selamat sore, Mas. Selamat sore Mas Didi. Halo, ini dengan Mas Farid. Farid ya. Profesi apa, Mas? Profesi saya tukang gambar. Gambar apa nih? Gambar apa aja, yang penting jadi duit. Ilustrasi. Prinsip yang bagus itu, Mas. Realistis. Saya itu masih mahasiswa, Mas. Mahasiswa ya? Ya nyambi-nyambi freelance buruh lepas. Saya sementara ini jadi PNS, Mas. PNS. Ya, pegawai negeri Sablon. Oh iya. Seni, Mas. Oh, ngeri. Oke, siap. Seniman, Mas. Seniman. Siap, Mas. Siap. Masnya tahu apa itu human trafficking? Ya itu pasti mayoritas orang tahu, Mas. Tahu. Mengerti? Human trafficking itu sing perdagangan orang ya, Mas? Iya, Mas. Oh iya, tahu dikit sih, Mas. Pendapatannya gimana, Mas? Ya, Apa human trafficking itu menurut Anda itu seperti apa? menurut saya, Mas, perdagangan orang itu sepertinya ya kayak zaman dulu kan ada tuh, Mas, yang perbudakan orang tuh. Ya. Nah, menurut saya itu perbudakan orang yang modern kayak Human trafficking itu ya seperti penjualan manusia atau memanfaatkan manusia dengan tidak layak, mungkin seperti itu ya, Mas ya. Human trafficking perdagangan manusia. Human trafficking kan itu, Mas. Yang masalah ini ya, Mas. Penjualan orang, penjualan anak dan lain-lain seperti itu, Jadi, Mas. garis Garis besarnya besarnya tahu seperti ya. itu, Mas. Menurut Anda, apa faktor penyebab terjadinya human trafficking? Itu, Mas, pastinya adalah ekonomi, Mas. Uang? di sini mungkin faktor penyebabnya itu ya mungkin ekonomi ya, Mas. Trafficking mungkin lebih ke kurangnya informasi dari masyarakat Informasi. tentang apa itu human trafficking. Ini ya penjelasan, terus Iya. apa sosialisasi, Sosialisasi terus itu yang pasti ekonomi itu ngaruh nggak, Mas? bisa, cuman kadang orang berpikirnya nggak ke situ ya, Mas. Lebih Seperti apa, Mas? kayak gimana ya? Oh iya benar sih, ekonomi. Ekonomi ya, benar. Itu dari beberapa banyak obrolan itu kan ya semua kan balik lagi ke ekonomi, Mas. Karena ada omongan dari ini, Ya. kamu mau nggak kesini, nanti tak kasih ini Ya, segala macam. janjikan. Nah, dijanjiin. Taraf hidup level yang lebih Ujung-ujungnya baik. nanti sampai sana nggak balik-balik. Nah, Ya. ternyata nggak pulang, istri dibawa perang. Nah, Gitu. Bagaimana dia bisa mendapatkan income yang besar, terus bagaimana cepat dapat uang. Nah itu pasti ada sambungannya sama korelasinya sama ini, Mas. Nah menurut saya, Mas, ya, itu kayak penjualan ginjal dan apa Organ tubuh ya? organ tubuh kan itu sama saja perdagangan manusia, Mas, menurut saya. Iya, soalnya kan kalau di desa-desa kan ya masih banyak kan yang ekonominya kurang Ketidakmampuan untuk orang untuk biaya hidup ya, Mas. Iya, itu kan Keterpaksaan. iya keterpaksaan kan mesti kan terus ditawari dari siapa Iya. itu kan suruh kerja ke sini cuman kok bayarannya nggak sesuai atau gimana gitu loh. Apakah WMR itu pengaruh, Mas, itu? Apa? WMR kayak gitu tuh. Sehingga orang itu apakah perlu adanya WMR tempat-tempat wilayahan itu harus ditambah atau seperti Iya. apa? Iya. Ya harusnya ada sih ya, Mas, Ada kalau di sini. apresiasinya lebih agar orang itu nggak langsung Iya. bayar kecil. Wah, Jadi mending tidak usah berpikiran ke luar negeri. Iya. Oh iya bisa sih, Mas, ya. itu Maksudnya- berarti itu masuknya ke ini ya, Mas, solusi ya mungkin. Iya solusi, Mas, harusnya itu. Karena ingin memperbarui memperbaiki taraf ekonomi. Jadi kan orang-orang inginnya cepat dapat duit banyak, terus apakah ada urusan permasalahan dan lain-lainnya pengen selesai. Tapi kan pada akhirnya di lapangannya kan tidak sesuai harapan dan ekspektasi gitu kan, sama saja cuman dijanjikan terus berangkat dan ternyata tidak sesuai apa yang diharapkan. Itu masih dibilang perdagangan manusia kan
seperti itu mas. Oh, iya. Bisa mas. Kalau masnya perekonomian bagus. Alhamdulillah mas, saya itu cukup ya, walaupun untuk tahun-tahun ini corona itu memang memaksa dari segala aspek itu turun dan harus ekstra keras ya, itulah hidup mas. Ya, oke. Seperti itu. Yang penting jangan sampai dijual ya mas ya. Iya. Dan saya itu aja mas. Soalnya jual aset mas. Iya, jual aset. Jangan jual diri mas. Jangan jual diri, jual aset. Jual aset itu masih alat. Perbanyak jual aset, jangan jual diri. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya mas, pendapat anda tentang perdagangan manusia di Indonesia mas? Kalau saya ya masih underground mas. Underground. Bawah tanah berarti. Itu bawah tanah mas. Mungkin kalau human trafficking di Indonesia tuh ada banyak, cuman Kurang terekspos. bukan kurang terekspos, kayak lebih sembunyi-sembunyi gitu loh. Oh, Enggak yang diekspos bener-bener gitu. Ya, kalau diekspos masih aku tangkap. Nah, pasti jadi permasalahan. Ya. Banyak juga ya yang kena perdagangan orang itu loh, maksudnya terjerumus itu Terjerumus. mungkin banyak. Cuman kan kita nggak tahu tuh, soalnya kan media-media kan juga nggak Enggak nge-expose terlalu atau- ekspos. Nggak terlalu Kalau- diekspos. Kalau diekspos itu malahan mas, itu hancur itu. Iya mungkin sih mas. Ntar malah nggak ada yang banyak ke luar negeri ya. Iya. Ntar pendapatan devisa negara gimana? Ya, Iya, mas, tuh. nerembet mas. Ya, mas. Oh iya, maaf mas. Terlalu curang. Ya. Keren. Kok bisa keren? Karena hal seperti itu bisa secara frontal dan masih banyak. Apakah ada keterkaitan yang lain atau jalur-jalurnya untuk itu sudah ada? Mungkin penjualan manusia itu seperti penjual narkoba ya mas? Analoginya seperti itu ya? Iya. Tidak harus diambil sampai akar-akarnya gitu. Iya, Itu akarnya itu orang, bukan. Berarti apakah ada keterkaitan antara A, B, C, D itu menurut Anda seperti apa? Mas? Kalau menurut saya, mereka pasti ada terkaitan dengan orang-orang tertentu ya, yang mempunyai ya Power ya? power. Soalnya kalau mereka tidak punya power yang besar, pasti sudah terkuak banyak orang gitu. Gak ada barang seperti itu yang ibarat orang Terbuka gitu ya? terbuka, itu pasti underground mas, dan itu banyak faktor yang mempengaruhi dan banyak faktor-faktor yang apa, oknum-oknum, bukan faktor, itu oknum yang saling bersinergi, dan itu pastinya ada celah di mana untuk itu bisa diakses, itu pasti mas. Nah, menurut anda dari pemerintah sendiri ada nggak orang-orang nakal seperti itu? Kalau yang bicara- membackup. Kalau bicara orang nakal itu masih ada mas, tapi kan itu kita nggak bisa melihat dari segi mana saja, misal mohon maaf, itu di pemerintahan, itu kasus yang belakangan ini perpajakan dan apa itu kan ya dibilang nakal ya, itu nakal. Taat pajak kan nakal mas, Iya. jangan lupa, Iya. jangan lupa Anda untuk taat Bayar pajak. pajak supaya Untuk pemerintah selalu bisa membayar negara. oke. Ya balik lagi permasalahan realita ya, kehidupan itu ya mas, ekonomi itu. Terus apa ya mas ini masalah perdagangan manusia itu sendiri terhadap pekerjaan migran itu gimana? Misal ada apa TKI, pekerja migran dikirim ke luar itu, apakah ada indikasi ke situ atau enggak? Gitu? Tapi lewat jalurnya nggak resmi Nggak atau resmi, jalur legal tuh. legal. Ya kayak tadi, kayak ditawari orang, kamu mau nggak kerja di luar negeri ya gitu. Bisa sih, kayak seperti itu. Pasti ada ya mas, Pasti ada. peluang ya itu. Nah untuk perdagangan orang di para pekerja migran ya mungkin kan mereka masuknya itu dari sini nggak legal, maksudnya kan ditawari orang lah, Banyak iming-iming. diiming ayo ikut saya Arab. pergi ke luar negeri, ntar gini-gini, Malaysia, pekerjaannya enak gitu. Dijanjikan ya enak-enak. Nah, dijanjikan enak, cuman sampai sana kan ternyata wah kerjanya kok beda. Nah itu kalau menurut saya mungkin dia bisa jadi perdagangan orang ya. Ya. Soalnya kan nggak sesuai sama Memenuhi aspek lah. Iya, nggak sesuai kontrak kerjanya itu loh. Ya itu kan iming-iming mas. Aslinya tuh itu iming-iming. Itu alibi biasanya. Kontrak ya? Ya sekarang gini mas, TKI tenaga kerja Indonesia itu kan itu salah satu akses untuk memanipulasi untuk perdagangan mas. Itu kan apa salah satu jalan untuk mengakses ke sana mas. Yang ilegal ya. Tapi ternyata dijual, pamite
TKI, tenaga kerja, ke luar negeri gitu. Pendapat saya tentang penjualan manusia, mungkin masyarakat yang harus disosialisasi secara penuh ya, supaya mereka tahu Apakah iming-iming di untuk keluar ya, negeri atau apa itu? keluar negeri itu memakai jalur yang benar. Menurut Anda bagaimana cara mengatasinya, Mas? Kalau menurut saya Itu ya, sistem-sistem yang tidak benar itu atau yang ilegal itu diberantas semuanya. Dan satu lagi Masnya tadi bilang sosialisasi itu perlu ya? Sosialisasi tadi Untuk memberikan pengetahuan. ya, anak-anak yang mau lulus sekolah itu atau mau dari kuliah mau kerja di luar negeri itu perlu sosialisasi secara penuh supaya jangan sampai salah arah. Mungkin lebih banyak dikasih informasi, terus memberitahu kepada orang tersebut. Iya. Jadi kayak lebih apa ya, kita juga belajar, kita juga memberitahu. Ya, sama-sama Nah, untuk informasi iya, itu ya. sama-sama ngerangkul lah berarti. Berarti kan balik lagi ke sosialisasi Iya. tadi. Terus apakah itu misal faktor kepribadian itu juga perlu dipupuk gitu, Mas? Biar nggak terjerumus di situ atau Kepribadian bisa, cuman ya lebih ditambahin aja kayak informasinya tadi Mas, dikasih tahu kalau misal kayak gini tuh, kalau misal mau jadi TKI itu ada syarat-syaratnya, misalnya kayak gitu. Mengatasi itu ya lebih banyak untuk sosialisasi di daerah-daerah pedesaan, sama sistem-sistemnya yang di pemerintahan juga harus dibenahi, lebih transparan juga sih harusnya. Iya. Jadi nggak menguntungkan satu pihak, tapi fair-fairan itu loh Mas, Iya. kedua belah pihak harus saling Terbuka menguntungkan. lah. Iya, jadi kan sama-sama enak ya toh. Ya itu sosialisasi, Mas. Itu pasti jawaban Mas sebelumnya tetap satu, sosialisasi, terus ada keterikatan pemerintah dan masyarakat bekerja sama ya toh untuk menanggulangi itu. Dari organisasi LSM mungkin yang bergerak di bidang ini mungkin harus bisa turun ke bawah. mungkin bisa untuk sosialisasi dari pertukaran orang itu kan. Ya, Betul. cuman harus dibuat kreatif mungkin sih agar audiennya juga banyak juga loh, biar menarik masyarakat loh, nggak bosenin juga loh. Keterkaitan pemerintah untuk masalah human trafficking itu sudah ada penjelasan, sudah ada sosialisasinya, cuman kekurang ingin tahuan masyarakat akan hal tersebut membuat masyarakat itu jadi acuh. Mungkin lebih banyak diberi edukasi tentang itu human trafficking ke masyarakat luas. Terus Jadinya impactnya ya apa? mungkin seperti itu sih. Masalah di masyarakat Indonesia tentang human trafficking itu cuma informasi kok Mas. Informasi. Iya. Perdagangan orang merupakan kejahatan luar biasa pada kemanusiaan. Bahkan beberapa pihak, baik masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia, menempatkan kejahatan ini kejahatan yang paling menguntungkan dari 3 kejahatan yang ada di dunia. Dalam perspektif Indonesia, kejahatan ini atau perdagangan orang ini dimaknai sebagai sebuah proses perekrutan, pengangkutan, kemudian pemindahan penerimaan seseorang dengan cara bujuk rayu, tipu daya ataupun manipulasi, kebohongan, rayu, kemudian yang mengakibatkan seseorang ini menderita atau tereksploitasi.